Namun pada saat yang sama, malaikat Jibril datang dengan menunggangi sebuah kuda demi membujuk Fir'aun untuk masuk ke dalam Laut Merah yang terbelah itu. Di sini kita masih akan menceritakan tentang salah satu dari Fir'aun, sosok Raja Mesir yang menganggap dirinya sebagai Tuhan dan melawan dakwah Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi kali ini kita akan mengisahkan apa alasannya malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika dia mau bertobat dan mengakui kebenaran risalah yang dibawakan Musa alaihissalam. Ada hikmah besar dari kisah kali ini tentang bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, termasuk juga dengan Fir'aun. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika hendak bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Peristiwa ini terjadi ketika Fir'aun tengah mengejar Nabi Musa bersama kaum Bani Israel yang sedang menyeberangi Laut Merah. Jadi kisahnya begini teman-teman. Nabi Musa dan kaum Bani Israel hendak hijrah dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Maka ketika mereka sampai di tepi Laut Merah, mereka pun kebingungan tentang bagaimana caranya menyeberang laut itu. Sementara itu, di belakang sana Fir'aun dan bala tentaranya sedang menuju kemari. Dan ketika itu Nabi Musa dan kaumnya sempat kebingungan manakala ada sesuatu seperti jembatan ataupun sebuah kapal untuk menyeberangi Laut Merah itu. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah pada hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Al-Quran Surat At-Tauha ayat 77. Teman-temanku seiman, Nabi Musa pun memukul tongkatnya dan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terbelahlah Laut Merah itu hingga Musa dan kaum Bani Israel bisa berjalan di antaranya. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-30. Maka tibalah Fir'aun dan bala tentaranya di laut. Mereka menyaksikan bahwasanya Laut Merah terbelah, dan kaum Bani Israel ketika itu tengah melintas di antaranya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika itu Fir'aun menyaksikan Laut Merah terbelah sampai ke dasar lautan hingga mengering. Hingga Fir'aun pun sempat terperangah dan merasa takut untuk melalui jalan yang terbelah itu demi mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Bahkan Fir'aun sampai menghentikan langkah kereta kudanya dan berbalik arah meninggalkan tepian Laut Merah. Namun pada saat yang sama malaikat Jibril datang dengan menunggangi sebuah kuda demi membujuk Fir'aun untuk masuk ke dalam Laut Merah yang terbelah itu. Akhirnya Fir'aun mau. Fir'aun dan sebagian bala tentaranya masuk ke dalam Laut Merah yang diiringi oleh malaikat Jibril yang menunggangi kuda itu. Maka setelah Fir'aun dan kereta kudanya sampai di tengah lautan yang terbelah itu, sedangkan Musa dan kaum Bani Israel sudah sampai di daratan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali sehingga air laut menyatu seperti sedia kala. Dan Fir'aun dan bala tentaranya yang menyadari bahwasanya laut akan kembali menutup, maka mereka berusaha untuk berbalik arah. Namun sudah terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laut untuk menutup dan menenggelamkan mereka semua. Fir'aun pun terombang-ambing di dalam lautan, dan saat itu pula dia menyadari tentang kedudukannya, bahwasanya dia bukanlah Tuhan
yang selama ini diserukan kepada rakyatnya. Dan saat itu ia mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat nafasnya mencapai pangkal leher, Fir'aun menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di detik-detik kematian Fir'aun, inilah ada peristiwa menarik yang terjadi. Ketika Fir'aun hendak bertaubat, di penghujung hidupnya, malaikat Jibril mengambil tanah atau lumpur hitam yang berasal dari dasar lautan merah itu, kemudian menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur itu, sehingga Fir'aun tidak bisa mengucapkan kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Di sini alasannya malaikat Jibril melakukan itu adalah karena dinilai Fir'aun telah melampaui batas dengan dia mengakui bahwasanya dia adalah Tuhan yang patut disembah. Hal ini membuat malaikat Jibril membenci Fir'aun. Maka ketika tanda-tanda Fir'aun akan beriman pada saat tenggelam, malaikat Jibril jadi khawatir sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni Fir'aun dan rahmat Allah akan menolongnya dari musibah itu. Maka pada saat itu malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur dari atas Laut Merah, supaya Fir'aun tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu kumasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh rahmat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain menyebutkan sesungguhnya malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun karena takut Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, atau Jibril takut Allah merahmatinya. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi ini, Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-129. Teman-temanku seiman, ada sebuah kisah yang berhubungan dengan kejadian itu. Jadi kisahnya begini teman-teman. Ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel. Pemuda ini selalu mencaci maki Nabi Musa tanpa ada sebab yang jelas. Dia sangat membenci Nabi Musa dan risalah yang dibawakannya. Jadi setiap hari, setiap kali ketika ia berpapasan dengan Nabi Musa, dia pasti menghina Musa, Taurat, dan Allah Tuhannya Nabi Musa. Bahkan sesekali pemuda ini mengajak Nabi Musa untuk berkelahi. Tapi Nabi Musa tetap bersabar, tidak pernah sekalipun beliau menganggapi pemuda itu. Walaupun secara manusiawi Musa ingin saja memukul pemuda ini. Penghinaan ini terjadi selama berhari-hari, bahkan sampai bertahun-tahun. Diriwayatkan, dijelaskan pemuda ini menghina Nabi Musa selama 5 tahun lamanya, dengan penghinaan yang sama, yaitu menghina diri Nabi Musa, Taurat, dan Tuhannya Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di tahun kelima, di suatu malam, Nabiullah Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak tahu harus gimanakan pemuda ini. Di dalam doanya, beliau memohon untuk menyerahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terjadi teman-teman, pada suatu hari Jibril datang kepada Musa dan mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan siksaannya pemuda itu kepadanya. Artinya, mau diapakan pemuda yang menghinanya ini, tinggal bilang saja pasti Allah akan kabulkan. Mau terputus urat syarafnya pun, mau mati tiba-tiba, pokoknya semua terserah apa yang dikehendaki oleh Nabi Musa. Teman-temanku seiman, maka keesokan paginya setelah Nabi Musa keluar dari pintu rumahnya, ternyata atas hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda yang biasanya menghina Musa tiap hari lewat di depan rumahnya itu, pemuda ini langsung melontarkan caci maki seperti biasa. Dia menghina Musa, menghina Taurat, bahkan dia menghina Tuhannya Musa. Sampai-sampai pemuda ini mengajak Nabi Musa untuk berkelahi. Namun kali ini Nabi Musa tidak mendiamkan seperti biasanya. Di depan orang banyak Nabi Musa berkata, "Wahai bumi, tenggelamkanlah orang ini." Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bagaimana maha sabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan ciptaannya. Musa berharap orang ini mati di telan bumi, tapi setelah Nabi Musa memerintahkan bumi untuk menenggelamkannya, ternyata orang itu hanya tenggelam dan masuk ke dalam tanah hanya sebagian kakinya saja.
Di dalam riwayat dikisahkan hanya sebatas dengkulnya saja. Lalu setelah pemuda ini yang menghina tadi terjebak dengkulnya di dalam tanah, pemuda ini pun meminta maaf sambil menangis kepada Musa. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Namun Nabi Musa mendengar permintaan maaf itu, lantas beliau berkata, "Aku tidak percaya, hai bumi, tenggelamkanlah dia." Nabi Musa berharap orang ini mati, tapi ternyata bumi menenggelamkannya hanya terbatas perutnya saja. Pemuda itu lantas menggoyang-goyangkan badannya. Dia berharap bisa keluar dari dalam tanah yang menghisapnya itu. Tapi teman-teman, ternyata tidak bisa. Maka pemuda ini untuk kedua kalinya sambil menangis dan merengek, dia meminta maaf lagi kepada Nabi Musa dan berjanji untuk tidak mengulang kesalahannya lagi. Nabi Musa pun berkata, "Aku tidak percaya, 5 tahun engkau menghinaku. Wahai bumi, tenggelamkanlah orang ini lagi." Pemuda itu pun masuk ke dalam tanah hanya sebatas lehernya saja. Jadi yang terlihat dari atas hanyalah kepala pemuda ini saja. Pemuda ini pun semakin menangis dan beliau berkata, "Wahai Musa, maafkanlah aku. Kalau engkau memaafkan aku akan beriman kepada Tuhanmu." Nabi Musa yang mendengarnya pun lantas berkata, "Aku tidak percaya, 5 tahun engkau menjolimiku, sekarang engkau mau bertaubat. Wahai bumi, tenggelamkanlah orang ini." Akhirnya seluruh tubuh dari pemuda ini pun masuk ke dalam tanah. Dia pun meninggal dunia ditelan bumi atas permintaan Nabi Musa alaihissalam. Sobat Jazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, maka setelah pemuda tadi meninggal dunia, malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa dan beliau berkata, "Wahai Musa, Tuhan kirim salam kepadamu. Tuhanmu ingin menyampaikan pesan untukmu." "Wahai Musa, kenapa hatimu begitu keras? Jika saja orang itu meminta maaf kepadaku ketika ia tenggelam di sebagian lututnya, pasti aku akan memaafkannya." Dan lihatlah teman-teman, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ciptaannya begitu besar. Padahal selama 5 tahun pemuda itu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sekali saja ia meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah langsung akan memaafkannya. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah manusia, tentunya punya sifat manusiawi seperti akal, emosi, dan lain-lain. Pastilah akan memiliki kesabaran yang terbatas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya zat dan memaafkan setiap hambanya yang mau bertaubat. Jadi artinya sebuah gunung itu besar, bumi jauh lebih besar, dan jagat raya ini juga jauh lebih besar dari segalanya. Tapi yang lebih besar dari itu semua adalah pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang alasan kenapa malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika hendak mau bertaubat. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.